Gimana suaranya jelas Jelas, ya? jelas, Suara saya jelas? jelas, jelas. Oke. Gimana kabarnya Kak Yudi? Sehat. Setelah beberapa udah hampir sebulan ya. Bulan Enggak ke ini ya, baru pulang dari Jambi kemarin. Sekarang di Bandung ya, di rumah ya kok ya. di rumah, pulang kampung kemarin. Iya. Ya, Nah, buat teman-teman yang baru kenal kita berdua, sekali lagi saya perkenalkan, saya Ben Surya dan saya akan memperkenalkan bintang tamu saya yang luar biasa yaitu adalah Ko Yudi Chen. Buat teman-teman yang belum kenal, sapa dulu dong ya Ko Yudinya. Halo Ko halo Yudi. semuanya, salam kenal ya. Selamat malam juga ya buat teman-teman semuanya di Billionaire maupun juga sahabat dari teman-teman dari rekan-rekan trader dan juga investor. Mungkin untuk perkenalan kita boleh ngobrol-ngobrol santai dulu ya Ko Yudi. Memperkenalkan siapa sebenarnya si Ko Yudi Chen ini ya? Saya sedikit perkenalan dulu teman-teman. Ini saya baru kenal kemarin langsung ketemunya di Jambi ya waktu peresmian kantor KISI atau Korea Investment Sekuritas Indonesia. Jadi kita ketemu di Jambi kemarin sudah ngobrol-ngobrol banyak juga. Beliau sudah aktif trading dari tahun 2017 ya, Ko Yudi ya. Betul, 2017. Dari 2017 aktif trading, beliau juga seorang lulusan sarjana teknik ya, jadi arsitek juga beliau ini ya. Kemudian belajar teknika analis, belajar trading hingga sekarang sudah bersertified juga CSA dan CTA nih. Jadi Certified Securities Analyst dan juga Certified Technical Analyst ya. Kemudian beliau juga beberapa kali sering menang ya di Hot Championship di season 3 dan 5 ya Ko Yudi ya. Ya, betul. Dan sekarang lebih aktif full time trader nih. Benar ya Ko Yudi ya? Silakan deh perkenalan diri dulu dari Ko Yudi. Silakan Ko Yudi. Ya, salam kenal ya teman-teman buat yang hari ini join. Ya, perkenalkan nama aku Yudi, aku full time trader. Ya, di sini kita sharing-sharing aja, saling belajar lah ya. Sama-sama trader, sama-sama cari makan di market, saling belajar aja. Kira-kira hari ini gimana kesibukannya Ko Yudi semenjak awal? Mungkin boleh ceritakan ya Ya, perjalanannya dari 2017 kok bisa nyemplung di dunia trading nih Ko Yudi nih. Kok bisa tiba-tiba proyeknya begitu bagus ya di bidang arsitek bagian banyak desain interior ya Ko Yudi ya atau kebanyakan kontraktor gitu ya. Kok bisa terjun jadi dari gambar-gambar building jadi gambar-gambar cat ya? Gimana nih Ko Yudi? Mungkin boleh sedikit ceritakan perjalanan singkat dari seorang trader hingga hari ini Ko Yudi. ya, mungkin awalnya ketidaksengajaan sih. Ketidaksengajaan, maksudnya ketidaksengajaannya di bidang investasi dulu ya. Jadi dulu waktu aku mulai handle klien, kebetulan waktu itu ada salah satu klien itu orang Jakarta, dia ini orang IB ya, investment banking gitu ya. Terus aku banyak ngobrol sama dia, oh ternyata pada saat itu dia sudah menikah, oh ternyata dia prepare tentang dana pensiun gitu ya. Itu hal yang mungkin aku nggak kepikiran pada saat itu, karena kan baru lulus kuliah juga lah ya, baru awal kerja. Nah dari situ aku pikirin, oh iya maksudnya hidup nggak cuman cerita tentang hari ini gitu, tapi kita juga harus nyiapin tentang dana pensiun ketika kita nanti udah nggak bekerja. Nah dari situ karena banyak ngobrol, aku contoh, oh iya udah karena aku juga nggak ngerti banyak tentang dunia investasi, ya udah deh ikut aja beli yang namanya produk reksadana di berbagai manajer investasi gitu ya, berbagai manajer investasi yang cukup besar lah ya. Nah dari sana jalan sekian tahun, aku melihat bahwa oh kalau return ya naiknya pelan-pelan, tapi kalau lagi turun, wih cepet banget ya reksadana. Itu yang aku rasain sebenarnya. Terus aku berpikir, dibandingin dikelola sama orang, kenapa nggak belajar untuk kelola sendiri aja? Betul. Karena aku ngelihat, maksudnya orang yang berhasil dan kaya dari saham tuh banyak. Salah satunya yang paling terkenal ya Warren Buffett. Dia kan investasi dari usia muda, dari usia 11 tahun. Oh, kok bisa gitu? Berarti ya mungkin buat aku siapa aja sebenarnya bisa aja belajar di capital market. Cuman masalahnya adalah seberapa besar upaya dan usaha yang mau dicurahkan supaya kita mau belajar. Karena buat aku memang pasar modal ini salah satu instrumen yang sangat berbahaya, high risk gitu ya. Kalau mau masuk, nyemplung sekalian atau jangan sekalian.
Nah, waktu itu dari tahun 2014 sebenarnya udah ada sih teman-teman aku di Bandung yang masuk ke capital market. Cuman pada saat itu enggak deh, karena masih masih tabu lah ya. Enggak deh, dan anggapannya masih judi, karena sama sekali nggak ngerti gimana sih cara investasi, cara tradingnya benar. Karena kalau kita buka bisnis apapun tanpa kita mengerti ya semuanya judi. Even kita buka real bisnis ya, misalkan kita mau buka restoran, kalau kita mau buka toko apa, misalkan toko ATK ya, alat kantor dan lain sebagainya, kita nggak ngerti dari mana supply-nya, lalu kita buang barangnya gimana, pasti pada akhirnya kita akan rugi. Termasuk dengan investasi kita, baik itu misalkan di obligasi gitu ya, kita beli ketika parnya lagi tinggi-tingginya di atas 100 misalkan, terus waktu harganya turun kita panik, malah kita jual di bawah par, pada akhirnya kita beli obligasi pun bukannya dapat kupon untung, malah jadinya buntung gitu. Jadi pada akhirnya balik lagi, kita harus mengerti dengan instrumen investasi yang kita beli. Nah, makanya waktu aku mulai masuk di pasar modal 2017, sebenarnya itu ada yang namanya beginner's luck juga sebenarnya. Jadi 2017 itu teman-teman ya, karena di 2015 udah crash, dari 2015, 16, 17, 18 itu rally panjang kayak di tahun 2020 kemarin, habis crash dari corona. Jadi teman-teman beli apapun, cuan waktu itu Indi rally dari 100 sampai 4.000, INKP dari 1.000 sampai 20.000, terus apa lagi? Medco sampai 1.800, itu banyak banget saham yang beger-begeran. Jadi teman-teman beli apapun, cap-cip-cup juga jadi duit. Nah, di sana ada beginner's luck lah menurut aku gitu. Jadi pada saat itu aku beli apa juga, kok cuan. Nah, cuman dari sana itu berpikir, kita nggak ngerti aja, oh bisa cuan. Apalagi kalau kita serius belajar. Nah, dari sana aku mulai belajar kebenaran. Awal-awal memang aku dari fundamental gitu ya, belajar namanya mungkin pertama kali baru tuh pasti ke fundamental dulu, karena kan kita nggak ngerti ya, pasti belinya BCA, BRI, Mandiri, yang bucip-bucip lah, Unilever, Gudanggara, pasti sebangsa-bangsa yang kita kenal lah produknya gitu. Iya. Produk sehari-hari. Ya, barang sehari-hari gitu ya. Tapi ada satu kondisi di mana waktu itu aku perhatiin sahamnya Inco gitu ya. Sahamnya Inco, ini perusahaan kok naik terus gitu ya, tapi PER-nya minus. Karena pemahaman aku pada saat itu kalau kita lihat fundamental gitu, pokoknya PER di bawah 10, PBV di bawah 1, yaudah kita cuma sebatas itu yang kita pahami gitu ya. Tapi melihat PER-nya minus, tapi kok harga sahamnya naik terus nih. Dan dari sana aku berpikir, kayaknya nggak hanya sebatas fundamental nih. Kebenaran waktu itu aku dapat buku Edianto Ong, Technical Analysis ya, Major Profit. Aku baca dari sana, oh ternyata habis baca dari sana, ngeliat gambar di chart itu agak memudahkan buat aku. Kenapa? Karena mungkin basicnya dari orang desain lah ya, arsitek gitu. Ngelihat gambar tuh daya bayang visualnya tuh lebih mudah menurut aku dibandingkan melihat PER PBV sebenarnya. Karena butuh pemahaman lebih dalam sebenarnya fundamental, kita harus melihat earning yang konsisten juga, growth company-nya seperti apa, dan GCG company juga seperti apa. Tapi dari sana aku lihat bahwa technical ini sebenarnya memudahkan orang, dan dari sana aku perdalam sebenarnya lebih ke teknikal. Itu mungkin awal muasal cerita perjalanan aku di pasar modal. Sorry nih Ko Yudi, ini keren banget ya ceritanya, cuman agak kecil ya suaranya, nggak tahu nih teman-teman, suara Ko Yudi agak kecil di saya sih dan putus-putus. Apa ada pakai headset atau agak deket gitu kali? Nggak tahu nih, di teman-teman suaranya saya gimana? Suaranya Ko Yudi di saya itu, halo Mas Fadlan. Nah, ini partner in crime-nya Ko Yudi nih. Suaranya Ko Yudi ini di saya itu agak kecil dan agak putus-putus sih. Tapi kalau di teman-teman gimana? Suaranya aman nggak teman-teman? Aman ya, lanjut ya. Nah, yang nggak aman, guguk saya ini yang nggak aman. Saya pindahin dulu. Yang nggak aman guguk saya ini, bentar kok ya. Nah, lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi awal dari aman dua-duanya, udah clear sih, mantap. Jadi awal dari ini guguk saya kagak bener nih. Ntar kalau dia gonggong lagi gue keluarin deh. Jadi kita lanjut. Setelah belajar dari fundamental tadi ya, udah agak kecil ya suara Ko Yudi ya, tadi mungkin agak jauh kali ya. Jadi tadi udah belajar dari awalnya fundamental Ko Yudi, kemudian rasa-rasanya kalau cuma dilihat dari rasio P ratio ataupun juga PBV kayaknya
kurang relate ya dengan ada saham juga yang bisa tetap naik walaupun pairnya minus gitu, bahkan bukan kecil lagi, minus ya, alias merugi. Iya, jadi ternyata ada sisi lain dari saham, yaitu kita bisa lihat dari yang namanya pergerakan harga harian yang digambarkan dengan namanya candle gitu ya, atau lilin. Itulah yang namanya teknika analis. Jadi jatuh cinta pertamanya Ko Yudi ini dari buku ini ya, sama nih, jatuh cinta pertama kita dari buku yang ini nih ya, bukunya Teknika Analis for Mega Profit dari Pak Edianto. Ini saya juga belajar, saya kira hampir semua traders dan teknika analis belajar kitabnya itu sumbernya sama ya, dan sudah valid ratusan tahun ya ilmu ini, jadi sudah valid dipakai di US market hingga di semua market saat ini. Nah, awal-awal Ko Yudi trading nih, boleh nggak sedikit diceritain di mana sahamnya ya yang loss-nya paling gede tuh? Pertama kali kan kita biasanya ada beginner luck ya, cuan yang paling gede dan sama loss yang paling gede. Kira-kira boleh nggak diceritain nih Ko Yudi? Buat kita belajar nih. Pengalaman pertama mungkin waktu itu aku beli INKP sebenarnya di 6.000, waktu itu aku masih ingat harga 6.000. 6.000 ya. Terus tiba-tiba anjlok ke 4.500. Cuman karena masih nggak ngerti sebenarnya, kata temen, company-nya bagus nih, ya udah deh hold aja, karena sama sekali benar-benar nggak ngerti company-nya apa, lalu perusahaannya bergeraknya, sektornya apa, ini perusahaannya ngapain sih. Cuman pada akhirnya tadi ada beginner's luck, pada akhirnya naik terus dari 4,5, 8.000, 9.000, 12.000 dan rally terus sampai 20.000. Nah itu mungkin berarti berapa minusnya? Mungkin 25-30% ya. Tapi pada akhirnya ya balik karena marketnya lagi bullish-bullishnya. Jadi kalau lagi market bullish, sesalah-salahnya entry pada akhirnya keluar pasti cuan. Beda sama market sekarang. Jadi waktu itu nggak cut loss, nggak cut loss waktu itu? Waktu itu nggak cut loss. Tapi habis dari sana ada kena cut loss. Karena market kan berubah dari 2018 ke 2019 itu ada kena cut loss. Itu mungkin cut loss yang paling dalam tuh kena aku sahamnya di LPPF. Cuman mungkin 30% kali ada kena. Itu kan turunnya cukup banyak waktu itu LPPF. Cuman nominal. Apa LPPF ya? LPPF, itu sempat kena aku minus 30%-an lah kayaknya waktu itu kena. Cuman nominal aku nggak ingat, tapi persenan kurang lebih 30% kena. Karena itu downtrend terus tuh, akut lah. Jadi sekarang sudah tradingnya gede nih. Dulu waktu masuk tuh modal awalnya berapa sih Ko Yudi? Apakah sudah mulai yang pakai modal yang sudah gede atau modal kecil dulu tuh? Waktu itu aku mulai dari modal 30 juta. 30 juta ya? Kali aku buka di RDN, aku taruhnya 30 juta dulu. Karena kan namanya orang nggak ngerti, pasti belajar tuh dengan dana yang istilahnya ya jangan terlalu besar dulu lah. Karena kita benar-benar kan nggak ngerti. Tapi karena cuan, pada akhirnya pasti top up. Iya. Pada akhirnya pasti top up. Cuman yang tadi aku bilang, ada yang namanya tadi beginner's luck. Itu cuan lumayan lah. Mungkin 30-40% pada saat itu, tapi 2 hari hilang. 2 hari hilang. Itu lagi 30-40%, 2 hari hilang. Oh, ini ada yang salah nih, tarik lagi semua modalnya, ulang lagi dari kecil. Bukan berarti enggak, tapi kita udah punya floating profit hilang semua. Ngumpulin berbulan-bulan, hilangnya 2 hari. Itu market masih market masih simetris. Itu pasti teman-teman sering ya ngalamin ya, saya juga sering ngalamin kayak gitu tuh. Kita trading 1 bulan, 2 bulan ngumpulin recehannya 100.000, 50.000, sekali kesapu loss langsung 5 juta hancur. Iya, jadi udah ngumpulin 3 bulan, 4 bulan profit mungkin 30-40%, 2 hari hilang. Udah gitu kena lagi cuan 30-40%, 2 hari hilang. Ini kayaknya ada yang salah nih. Maksudnya kayaknya kenapa ya kok gravitasi begitu kuat ya, kalau naik susah banget, giliran turun cepet banget. Nah makanya dari situ aku ngerasa bahwa oh iya kemarin-kemarin udah bisa untung nih, cuman memang sekarang balik modal nih, dibandingkan duitnya nanti kenapa-kenapa, aku kecilin lagi modalnya. Modalnya aku pisahin, pakai dana buat belajar lagi, karena yang apa ya beginner's luck-nya menurut aku nggak akan terus-terusan. Jadi emang aku ada mungkin ada sedikit namanya mawas diri lah, nggak seberani itu bahwa kita punya uang semua kita cemplungin semua lah ke market karena bullish market gitu. Nah aku pikir bahwa karena kita masih nggak ngerti nih awal-awal, ya udah deh kecilin lagi aja, kita mulai lagi, dan pada akhirnya memang ada yang namanya fase dimana kita trial error lah, kita mencari jati diri. Itu menurut aku semua orang pasti wajar banget. Aku dan tadi sama kayak tadi
Dari yang namanya fundamental, oh kok gini ya. Terus namanya technical tuh luas banget. Mau technical klasik, mau technical fundamental, kita mau pakai indicator, kita mau pakai apa nih caranya. Awal-awal dulu mungkin, oh aku pakai banyak indicator, pada akhirnya bingung sendiri. Ini pengalaman aku ya. Pakai indicator banyak-banyak malah bingung sendiri. Yang satu suruh buy, yang satu suruh sell, yang satu masih suruh hold. Iya. Ini sekarang detik ini kita jadinya mau buy, mau hold, mau sell. Bingung sendiri. Iya, bingung. Ujung-ujungnya ya di dalam pengalaman aku ya, ada beberapa indikator yang mungkin menurut aku nggak cocok. Karena tiap kali pakai indikator itu, kenapa ya setiap kali beli aku belinya paling atas, tiap kali dia suruh jual, aku jual selalu di paling bawah. Nah ini juga ada yang salah nih. Nah dari sana itu pengalaman-pengalaman yang aku lakukan untuk backtest. Kayaknya ada yang salah dengan sistemnya. Aku cari kenapa sih, oh kok gini ya. Dan itu pelajaran-pelajaran yang mungkin juga teman-teman juga pasti akan lewati. Oh kenapa ya kalau pakai ini kok rugi mulu. Oh kenapa yang pakai ini kayaknya lebih cuan nih. Terus dicek juga apakah di bullish market cuan. Belum tentu di bearish market dengan metode yang sama tuh cuan. Jadi teman-teman harus backtest lah istilahnya. Oh metode ini 80% win rate oke, di bullish dan bearish market berarti oke. Yang susah adalah teman-teman konsisten dengan satu metode di bullish dan bearish. Nah itu yang susah.